لا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده وبعد ikhwatal iman pemirsa Wesal TV yang dimuliakan Allah, apa kabar Anda semua? Semoga di malam hari ini dan hari-hari berikutnya Allah senantiasa memberikan kita semua kesehatan. Syukur alhamdulillah, sangat senangnya saya Aminullah dapat menyapa Anda semua dalam kajian Ruqyah Syariah pada malam hari ini yang disponsori oleh Herba Ruqyah. Dan seperti biasa telah hadir juga narasumber kita, Ustadz Husein Mubarak LCMA. Kita akan sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar antum Ustadz? Alhamdulillah, bini'mati tatimus shalihat. Alhamdulillah Ustadz ya. Tentunya kita berharap kesehatan dari Allah Ustadz ya. Karena Amin, insyaallah. Sekarang ini lagi masih ramai Ustaz tentang virus corona Ustaz. Ya, semoga Allah menjaga kita semua khususnya rakyat Indonesia dari wabah penyakit ini. Dan tentunya Amin, kami pun berharap Anda semua senantiasa berada di rumah gitu. Tidak usah kemana-mana, apalagi yang dari Jakarta pulang kampung ke desanya, nggak usah ditahan dulu, tetap di rumah aja, stay at home ya. Biar kami saja yang di sini memberikan siaran yang terbaik untuk Anda, menambah ilmu-ilmu untuk kita semua. Dan ikhwatal iman, tema kita pada malam hari ini yaitu tentang teknik syar'i ruqyah mandiri. Seperti apa? Nanti Ustaz Husein Mubarak LCMA akan menjelaskan pada kita semua mengenai bagaimana cara teknik syar'i ruqyah mandiri. Dan tentunya acara ini disponsori oleh Herba Ruqyah. Nah, Herba Ruqyah menawarkan 3 paket. Paket pertama yaitu paket ruqyah pertama yang terdiri dari kapsul cuci darah, kapsul bidara, sabun bidara, buku ruqyah, fresh care, dan bidaramin dengan harga Rp235.000. Paket ruqyah 2 yaitu ada madu super healing, teh daun bidara, sampo bidara, buku ruqyah, fresh care kasturi dengan harga Rp240.000. Sedangkan paket ruqyah ketiga, di sini Herba Ruqyah menawarkan ada kapsul cuci darah, teh daun kelor, sampo bidara, buku ruqyah, fresh care, bidara kasturi dengan harga Rp250.000. Untuk pemesanan silakan hubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda. Baik kawan Iban, kita akan mulai saja kajian Ruqyah Syariah pada malam hari ini yang dengan tema kita pada malam hari ini yaitu teknik syar'i ruqyah mandiri. Tapi Ustadz, sesuai dengan tema kita teknik syar'i ruqyah mandiri, tentu kita pengen tahu nih Ustaz, bagaimana yang syar'inya seperti apa gitu. Takutnya kita ruqyah mandiri tapi nggak syar'i nih Ustaz. Mungkin bisa dijelaskan Ustaz. Baik, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Pemirsa Wasal TV yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh atas rahmat dan kasih sayangnya sehingga pada malam hari ini atas rahmat Allah Ta'ala kita bisa hadir kembali untuk bisa berbagi ilmu dan berbagi pengalaman terkait dengan ruqyah syariah. Terlebih pada malam hari ini insyaallah Ta'ala semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan berharap juga mudah-mudahan Allah berkahi hidup kita dan berharap lebih agar kiranya kita bahagia di dunia dan di akhirat nanti mudah-mudahan kita semua masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tentunya tidak luput daripada ikhtiar kita agar kita selalu sehat, agar kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu solusi yang ditawarkan oleh Islam, ditawarkan oleh sunnah Nabi SAW, yaitu bagaimana kita berusaha meruqyah diri sendiri, baik karena gangguan jin ataupun gangguan medis. Karena ruqyah ini bukan hanya menolak atau membersihkan diri dari gangguan jin, bisa juga karena gangguan-gangguan yang lain.
entahkah gangguan dari penyakit medis, bahkan penyakit virus pun insyaallah taala bahkan bisa disembuhkan dengan cara ruqyah syar'iyyah. Ya, ikhwati fillah azallahu iyyakum. Mudah-mudahan pada malam hari ini pula kita mendapatkan ilmu atau istifadah yang besar sehingga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jemaah sekalian, pada malam hari ini insyaallah ada dua hal yang barangkali kita akan menjelaskan. Yang pertama, bagaimana teknik ruqyah Nabi SAW dengan ruqyah mandiri. Yang kedua, berharap mudah-mudahan nanti kita bisa meruqyah secara langsung setelah teorinya, sehingga Al-Imam Bukhari mengatakan al-ilmu qabla qaul amal. Kenapa kita menjelaskan teorinya dulu agar nanti bisa praktek, sebagaimana Imam Bukhari mengatakan al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Ilmu itu didahulukan sebelum berkata dan beramal. Nah, sekarang kita lihat teknik ruqyah. Seringkali kita sampaikan bahwa ruqyah dalam bahasa Arab itu adalah bacaan. Roko yarki ruqyatan artinya bacaan. Bacaan apa? Bacaan yang bersumber dari Al-Quran, yang bersumber dari sunnah Nabi SAW. Semua ayat Al-Quran bisa untuk ruqyah, dari Al-Fatihah sampai dengan surat An-Nas. Dan bacaan dari sunnah. Apa bacaan dari sunnah? Yaitu doa-doa yang diajarkan Nabi SAW. Di antaranya dalam Sahih Bukhari, Allahumma rabban nas adhibil ba's isfi wa anta syafi la shifa illa shifa'uk shifaan la yughadiru saqama. Dan juga doa yang lain, Allahumma shfini, atau doa bismillah 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 a'udzu billah wa qudratihi min syarri ma ajidu au hadir. Itu di antaranya. Nah, kita lihat beberapa teknik Nabi SAW yang sederhana dan bisa menyembuhkan diri kita dan keluarga. Ruqyah ini sangat sederhana, tidak sebagaimana yang kita bayangkan dan bertayangan-tayangan tertentu bahwa seolah-olah ruqyah itu serem, seolah-olah ruqyah itu sangat menakutkan. Tidak. Bahwa ruqyah yang kita sampaikan ini, ruqyah yang kita ajarkan mensederhanakan ruqyah yang pada umumnya. Nah, seolah-olah ruqyah itu harus kesurupan, tidak. Bahwa seolah-olah ruqyah itu harus keluar macan ini itu tidak. Tidak mesti seperti itu. Bahwa ruqyah itu sederhana, mudah, praktis. Itu yang dipraktekkan oleh Nabi SAW. Nah, yang sangat kita tekankan bagaimana esensinya. Apa esensinya? Bagaimana dengan baca Al-Fatihah sembuh. Tidak harus berbagai cara, ayat yang panjang, tidak. Nah, bagaimana sih cara Nabi SAW? Nah, pertama perlu kita ingatkan teknik ruqyah mandiri tanpa kesurupan. Bahwa ruqyah itu tidak harus kesurupan. Bagaimana tekniknya? Nah, ini sebelumnya sudah kita ajarkan. Hanya saja sekilas karena ada kaitan dengan ini nanti. Pertama, disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi bahwa Nabi SAW membaca kesalahan salah sahabat, yaitu baca surat Al-Fatihah, di antaranya juga ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, atau surat yang lain boleh. Tidak ada yang mengikat dalilnya untuk pembatasan, tetapi kita mengambil induknya ayat. Nah, itu di antara surat Al-Fatihah. Nah, agar tidak kesurupan, bagaimana cara langsung actionnya? Nah, berarti kita pakai media. Pertama, media air putih. Nah, agar lebih efektif bisa dipakai dengan media herbal. Nah, bisa dengan zam-zam, bisa dengan hal-hal yang lain. Nah, contohnya mungkin bisa teh bidara, atau mungkin bisa kapsul, bisa dengan madu, atau bisa dengan yang ada pakai herbal. Nah, ketika mempraktikkan seperti itu, biar lebih efektif. Nah, walaupun mungkin sebelum kita punya herbalnya, berarti pakai herbal, minimal pakai air putih. Nah, kita bacakan di air putih tersebut dengan Al-Fatihah, bisa 3, bisa 5, bisa 7, atau lebih boleh. Boleh ditambah dengan surat yang lain di antara ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas.
atau mungkin cukup Al-Fatihah saja boleh, biar mudah Al-Fatihah saja cukup. Baca Al-Fatihah. Nah, pertama niat, yakin Allah kesembuhan, fokus konsentrasi dan istighfar dan tobat kepada Allah atas dosa-dosa masa lalu kita. Baru kita mulai baca Al-Fatihah. Konsentrasi, setiap baca boleh sebagian ulama kata Syekh Utsaimin menghembuskan di air yang kita baca. Nah, setelah kita baca, minta kepada Allah agar disembuhkan seluruh penyakit kita, baik penyakit medis ataupun non medis. Nanti mungkin jamaah yang di rumah segera untuk mempersiapkan diri dengan mengambil air putih setidaknya. Kalau sudah ada teh bidara lebih ahsan, lebih baik, atau mungkin herbal-herbal yang lain bisa membantu untuk proses kesembuhan, atau madu juga boleh. Nah, silakan, maksud saya di antaranya baca. Nah, baru diminum. Setelah minum, nah biasanya setelah minum ada yang langsung respon di badan kita. Di antara responnya itu hawa panas, hawa dingin, bisa meriang atau mual, bahkan enek, pusing, terkadang gemetaran. Nah, hal itu enggak perlu rasa khawatir dan takut. Mungkinkah saya kesurupan? Insya Allah enggak. Nah, yang penting jangan ketakutan, rileks saja, biasa saja. Karena kita punya Allah Ta'ala. Nah, setelah itu baru baca Al-Falaq An-Nas, telapak tangan, tiup. Nah, baru diusap gini. Fokuskan di lambung, konsentrasi, baru bisa keluar sendawa atau muntah. Nah, ini insya Allah bisa keluar langsung tanpa lewat kesurupan. Ya, itu poin yang pertama, nanti kita praktekkan insya Allah. Yang kedua, teknik ruqyah yang diajarkan oleh Nabi SAW dalam Sahih Bukhari. Nah, dalam Sahih Bukhari, Nabi SAW menyebutkan dalam buku ini, buku yang kami tulis diantaranya, Nabi SAW mengatakan, Aisyah mengatakan, lama istakan Nabi SAW, ketika Nabi SAW itu sakit, beliau mengangkat kedua tangannya, wa yanfuth, dan meniupkan dengan dua surat Al-Falaq An-Nas, atau sebenarnya mengatakan Al-Mu'awwidat, artinya Al-Ikhlas, Al-Falaq An-Nas, 3 surat. Ada mengatakan 2 surat, boleh 3, boleh 2. Baca Al-Ikhlas, tiup, Al-Falaq An-Nas, tiup dulu boleh, lalu baca, atau baca dulu baru tiup, dua-duanya boleh, dijelaskan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, tiup baru diusap ke seluruh tubuh. Nah, usapan ini tidak jelaskan apakah kemana, yang penting usap mengeluarkan. Bisa nanti keluar sendawa, bisa lewat muntah, bisa lewat pipis, bisa lewat pori-pori tangan dan kaki, dan bisa lewat keringat, dan bisa lewat air ingus atau air mata, dan media-media itu bisa dimanfaatkan oleh jin, bisa keluar. Tidak harus muntah. Bukan berarti orang yang tidak muntah tidak ada. Bahkan orang yang tidak muntah justru jinnya banyak. Nah, muntah itu ada orang tertentu saja bisa lihat sendawa atau muntah. Bukan berarti ketika muntah tuntas, belum tentu. Nah, ikhwati fillah azallahu iyyakum, itu poin yang kedua, metode, yaitu metode mengusap. Mengusap ini lebih efektif karena disebutkan oleh Nabi SAW, dan ini yang dianalisa oleh seorang profesor tahun 70-an menyelidiki bahwa usapan yang disertai dengan konsentrasi akan mendatangkan kesehatan. Masya Allah, itu lebih efektif. Ternyata seorang ahli medis ini menyebutkan tentang mengusap, Masya Allah, sejalan dengan sunnah Nabi SAW. Itu yang kedua. Adapun poin yang ketiga, yaitu teknik tepukan. Ya, teknik tepukan. Nah, tepuk seperti ini bagian daripada sunnah Nabi SAW. Nah, setelah baca Al-Falaq An-Nas, tepuk. Nah, tepuk ini bagian daripada sunnah. Tidak berlebihan memukul, tapi menepuk saja sambil mengusap. Kata dia, menepuk, mengusap, ini bagian daripada sunnah. Nabi SAW dalam riwayat Imam Muslim, riwayat Imam At-Tirmidzi, bahwa ketika ada seorang sahabat mengatakan, ya Rasul sakit dada, Nabi mengatakan, ya Abdullah ukhruj, wahai Rasulullah keluar, menepuk itu boleh. Nah, karena Nabi mengatakan jin lewat aliran darah, ketika dia tepuk itu berpengaruh. Kemudian usap.
Nah, selanjutnya yang keempat, teknik meniup. Nah, ini juga dahsyat. Di samping menepuk, mengusap, dan juga meniup. Meniup ini disebutkan dalam Imam Abu Daud dan juga dijelaskan dari Lajnah Daimah. Ada dua hal. Nabi SAW mengatakan ketika Nabi meruqyah, kata Aisyah, terkadang meniup dengan air ludah dan meniup tanpa air ludah. Dua-duanya boleh, tergantung kondisinya. Baca ayat, tiup, boleh. Atau baca ayat, sekedar mengeluarkan ludah kecil juga boleh. Ini boleh, bagian daripada sunnah Nabi SAW. Nah, saya tahu diusap ke seluruh badan. Nah, ini dianjurkan ke seluruh tubuh. Dan nanti setelah ke seluruh tubuh, berulang-ulang, kemudian difokuskan di daerah tertentu yang kita rasakan. Andaikan di perut, berarti fokus di perut. Andaikan di tangan yang sering ngilu, fokuskan di tangan, tepuk, tiup, nah keluar. Nah, perlu diingat ketika meruqyah mandiri, usahakan ada kata-kata ukhruj ya aduwallah. Karena Nabi mencontohkan seperti itu. Keluarlah wahai musuh Allah. Berarti menunjukkan bahwa yang tinggal di badan kita ini adalah musuh Allah. Ya aduwallah, wahai musuh Allah. Berarti setan yang tinggal di badan termasuk musuh Allah. Maka keluar. Nah, kemudian boleh diarahkan keluar lewat muntah. Nanti tekan lewat muntah. Keluar lewat keringat, terkadang jin memanfaatkan keringat. Keluar lewat pipis, diarahkan lewat pipis, keluar pipis. Keluar lewat tangan, diarahkan, terkadang keluar tangan. Keluar lewat kaki, terkadang nanti usap, maaf. Nah, angkat kaki seperti ini. Nah, terus diusap lewat kaki. Nah, itu semua bisa dimanfaatkan. Nah, itu diantaranya. Kemudian selanjutnya yang terakhir yaitu teknik ruqyah mandiri dengan menyentuh di mana tempat sakit. Nabi SAW mengatakan, sentuhlah tempat yang sakit dengan tangan kanan, baca bismillah, bismillah, bismillah 3 kali, a'udzubillah wa qudrati min syarri ma ajadu wa uhadith 7 kali. Dibaca terus, kemudian sambil diusap, sambil yakin Allah memberikan kesembuhan. Nah, kemudian selanjutnya teknik ruqyah dengan herbal. Teknik herbal ini tadi saya bilang sangat membantu sekali mempercepat proses kesembuhan. Karena kemarin saya jelaskan bahwa jin itu masuk ke tubuh manusia lewat aliran darah. Itulah yang mengacaukan aliran darah kita sehingga tidak lancar, tidak mengalir. Bagaimana proses mempercepat antara ruqyah dengan herbal? Ruqyah mungkin bisa mempercepat dari luar dan herbal bisa mendorong dari dalam. Sehingga dua teknik ini efektif untuk pengeluarannya. Nah, berdasarkan pengalaman saya, di samping saya mengajak ruqyah mandiri jamaah yang datang ke tempat saya, nah begitu juga kita anjurkan untuk bidara atau teh bidara atau madu atau habatus sauda dan sejenis yang terkait di antara propolis dan sejenisnya boleh juga. Intinya herbal itu sangat berpengaruh. Dan insya Allah kalau herbal itu jauh lebih efektif dan lebih maksud saya lebih bermanfaat buat kesehatan ketimbang yang terkadang instan, walaupun terkadang prosesnya butuh proses dibandingkan dengan yang membahayakan kita, obat-obat yang memang membahayakan ginjal kita. Nah, ikhwati fillah azallahu iyakum, itu diantaranya teknik ruqyah mandiri. Dan terakhir tadi yaitu teknik dengan ruqyah bidara, yaitu kita buka bidaranya, maksudnya herbalnya, kemudian dibacakan di herbal tersebut, kemudian kita konsumsi minum, itu efektif dia. Ya, atau setelah ruqyah mandiri baru herbal bisa, atau dipadukan dua-duanya juga boleh. Ini yang seringkali saya praktekkan, ternyata masya Allah sangat bermanfaat buat para pasien-pasien yang seringkali saya tangani. Nah, untuk sementara itu yang perlu kita sampaikan pada segmen yang pertama. Insya Allah nanti kita akan melanjutkan pada sesi kedua terkait dengan praktek ruqyah mandiri. Namun kita akan menyampaikan setelah yang berikut ini. Ya, baik Ustadz. Baik Ustadz Iman, tentunya seperti yang Ustadz sampaikan, ternyata herba itu sangat membantu dalam terapi ruqyah. Nah, jika Anda masih penasaran seperti apa herba ruqyah itu, silakan Anda pesan saja melalui nomor
telepon yang tertera di layar kaca Anda. Dan jangan kemana ikhwatal iman, karena setelah ini kita akan ada teknik syar'i praktek ruqyah mandiri. Tetap di sini. Baik, teman, terima kasih Anda masih bersama kami dalam kajian Ruqyah Syariah Wesal TV yang sponsori oleh Herba Ruqyah. Nah, di sesi ini Ustadz Husain Mubarak akan memberikan kepada kita semua bagaimana caranya teknik syar'i Ruqyah mandiri. Tentunya Anda pun dapat menyiapkan di rumah Anda bagaimana supaya kita betul-betul mengikuti apa yang akan nanti Ustadz Husain sampaikan. Anda bisa menyiapkan teh bidara misalnya kan, atau madu herbal atau herbal ruqyah, atau
Yang sudah membeli paket ruqyah dari Herba Ruqyah, silakan saja disiapkan juga sambil kita menyimak praktek ruqyah mandiri yang akan disampaikan oleh Ustadz Husain Mubarak. Tapi Ustadz, di sesi ini antum mungkin bisa mengajarkan kepada kita semua Ustadz teknik syar'i ruqyah mandiri seperti apa Ustadz? Baik. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jemaah kaum muslimin, para pendengar Wasal TV yang Allah muliakan, pada kesempatan malam hari ini, segmen yang kedua ini, yaitu kita akan melanjutkan ruqyah live, ruqyah mandiri. Maka jemaah kaum muslimin yang tinggal di rumah, yang memang kondisi hari ini kita menghadapi berbagai tantangan, terutama ujian dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah mentakdirkan dengan adanya virus corona, apapun penjelasan dari para ahli, intinya virus yang kita hadapi sekarang yaitu virus COVID-19. Kita berharap mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah, keluarga di kita, dan terutama kaum muslimin pada umumnya bangsa dan negara kita. Nah, mudah-mudahan segera diangkat Allah SWT wabah ini, baik diri kita dan keluarga semuanya. Perlu diketahui jemaah sekalian, sekalipun kita di studio memberikan arahan secara live ruqyah mandiri, dan ternyata bagi jamaah juga yang di rumah ketika tidak keluar, apalagi ada instruksi dari pemerintah bahwa agar kita tetap diam di rumah, ternyata keterangan dari Nabi SAW hadis yang sahih, di antara judul disampaikan oleh para ulama, yaitu man jalasa fi baitihi fi waqti wuqu'it ta'un falahu ajr syahid wa illam liyamut, yaitu siapa yang tinggal di rumahnya ketika terjadi wabah ta'un, wabah virus apapun yang berkembang di sebuah daerah, maka dia akan mendapatkan pahala sama dengan pahala syahid, sekalipun dia tidak meninggal, hanya duduk di rumah, tidak keluar rumah dalam rangka menjaga diri dan keluarganya tidak kena virus, maka sama dengan pahala syahid. Nah, dalil dari mana disebutkan oleh ulama? Ini disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Nasai, dan juga riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya, dan hadis ini insyaallah disahihkan oleh Imam Bukhari dan juga para ulama-ulama hadis. Nah, kita lihat hadisnya sebagai pengantar pada kesempatan ini agar jemaah tidak berkecil hati ketika hanya duduk di rumah dalam rangka instruksi daripada pemerintah, dan juga untuk menjaga diri kita agar tidak kena wabah. Apa kata Nabi SAW ketika ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha? Qalat sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anit ta'un, bahwa Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya dia mengatakan, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang wabah di antaranya taun atau virus apapun di antara ya yang berkembang sekarang adalah corona, yaitu maka Rasulullah SAW mengabarkan kepadaku bahwasanya wabah itu bagian daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan azab? Walaupun ini takdir Allah hadir di depan kita. Nah, yang dimaksud dengan azab adalah hukuman bagi orang yang bukan Islam. Namun bagi orang Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah sebagai rahmat. Makanya Allah memberikan wabah itu bagi siapa yang dikehendakinya. Maka tidak semuanya kena, walaupun memang ketika wabah berkembang, siapapun bisa kena, bisa orang kafir, bisa Muslim pun bisa kena. Nah, hanya saja siapa yang dikehendaki Allah selamatkan, ada yang mungkin Allah takdirkan meninggal. Sekalipun orang mukmin meninggal, insya Allah syahid. Dan bahkan yang menunggu di rumah pun berpahala syahid. Nah, kita lihat Nabi SAW mengatakan tadi bahwa Allah memberikan rahmat bagi orang beriman yang tinggal di sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah, sehingga Nabi mengatakan tidaklah seseorang ketika terjadi wabah dia tinggal di rumahnya bersabar dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ia yakin bahwa tidak akan menimpanya kecuali atas takdir Allah, atas izin Allah Subhanahu wa taala yang ditetapkan untuknya.
maka dia akan mendapatkan pahala seperti syahid. Masya Allah, Nabi mengatakan pahala syahid sekalipun kita tidak meninggal. Itu kata para ulama, dijelaskan juga oleh para ulama yang lain, di antara Ibnu Hajar Asqalani, tentang hadis ini. Ini menunjukkan kabar gembira buat kita semua bahwa bagi jamaah yang di rumah, barangkali sambil menahan diri tidak keluar karena kita mengikuti ketaatan kepada ulil amri, pemimpin kita, dan juga ini bermanfaat untuk kemaslahatan kita. Dan sambil menikmati ruqyah secara live dari kami, mudah-mudahan ini bermanfaat buat diri kita dan keluarga pada umumnya. Baik, mohon untuk mempersiapkan diri, yaitu air 1 gelas atau mungkin 1 ember, 1 galon juga boleh. Yang penting nanti minumnya cukup 1 gelas, tidak semuanya 1 galon gitu, ya. Atau mungkin bagi yang sudah memiliki herbal, bisa dimanfaatkan herbalnya untuk ruqyah. Bisa dicampur dengan air putih, mungkin kalau ada tehnya, air hangat, atau mungkin madunya bisa air dingin juga boleh, air hangat boleh, cuman jangan air panas kalau madu, karena nanti mengurangi kualitas madu itu sendiri. Ya, silakan jamaah kaum muslim yang ada di rumah mempersiapkan diri, ikuti teknik tadi yang kita ajarkan. Yang pertama, niat untuk meruqyah diri sendiri. Bukan saya meruqyah kaum muslimin yang ada di rumah, tapi diri sendiri. Andai kan nanti muntah, keluar ini dan itu, bukan berarti saya meruqyah, tetapi saya hanya memandu saja. Berarti Anda yang meruqyah diri sendiri, ketika keluar berarti Anda yang berhasil atas izin Allah. Yang kedua, yakin seyakinnya Allah memberikan kesembuhan. Tidak ada kesembuhan kecuali datang dari Allah. Yang ketiga, khusyuk konsentrasi. Mohon tidak sambil WA, tidak sambil lihat HP, tapi fokus ke TV, fokus konsentrasi arahan-arahan kami, itu sangat bermanfaat sekali. Kemudian yang keempat, nah sekarang kita istighfar, tobat kepada Allah agar dipermudah proses kesembuhan, tobat nasuha, dan membersihkan hati kita agar tidak kesal, tidak marah, tidak dendam kepada siapapun. Dendam kepada keluarga kita, istri, suami, anak, tetangga, mantu, ya siapapun yang bermasalah secara muamalah sehari-hari kita. Silakan mempersiapkan diri, baca di air putih. Ya mungkin kalau saya di sini Jawa Barat air ini, ya silakan jemaah sekalian yang muliakan, silakan baca surat Al-Fatihah. Mungkin kesempatan ini cukup 3 kali menghemat waktu, walaupun ketika meruqyah mandiri di rumah bisa 7 kali, bisa lebih, bisa kurang. Tapi merujuk kepada hadis Imam Bukhari bahwa seorang sahabat meruqyah 7 kali itu boleh, bahwa intinya ganjil, walaupun itu tidak mengikat. Silakan konsentrasi bacanya, hembuskan ke air nanti setelah baca atau sebelumnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Boleh lanjut, boleh tambah surat yang lain, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq boleh. Tapi karena sekarang live, waktunya terbatas, cukup 3 kali saja. Sekarang minum dan sambil niat untuk menghilangkan semua penyakit yang kita rasakan. Pertama, penyakit medis, minta kepada Allah. Yang kedua, penyakit non medis yang barangkali kita rasakan. Mungkin perutnya sering gak enak, sakit kepala, mungkin masalah penyakit mata, ginjal, jantung, pankreas, empedu, sakit pinggang, susah dapat jodoh, susah dapat anak, susah cari kerjaan, mungkin kan ada barangkali ada gangguan di badannya atau rezekinya susah. Mudah-mudahan setelah ruqyah ini Allah hilangkan semua hal-hal yang bisa mendatangkan penyakit dan juga yang menghalangi jodoh, yang menghalangi punya anak, yang menghalangi rezeki. Karena gangguan jin, sihir dan ain itu sangat berpengaruh terhadap rezeki. Rezeki terkadang tertutup. Bahkan ada orang banyak rezeki tapi rezekinya enggak ada berkahnya. Ya, mudah-mudahan dengan ruqyah syariah Allah hilangkan semua hajat kita. Maksudnya hilangkan semua hal-hal yang berkaitan dengan virus ataupun penyakit yang kita rasakan. Silakan minum, baca bismillah. Ya. Cuma sekalian minimal 1 gelas. Kalau botol seperti ini kira-kira setengah botol agar maksimal di lambung, maksimal di daerah perut dan sekitarnya. Ya. Ya, jemaah sekalian, setelah minum air ruqyah terkadang langsung ada respon di gangguan di badan, bisa mual, enak, bisa keluar keringat, bisa pingin pipis, terkadang bisa lewat pori-pori kaki dan tangan. Nah, sebelumnya kita baca Al-Falaq An-Nas dulu. Silakan dibaca di telapak tangan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Tiup. Nah, sekarang usap di lambung. Fokus konsentrasi. Usap sambil minta kepada Allah agar dikeluarkan semua sihir, santet, ain, khodam. Ikhlas melepaskan khodam. Silakan diusap di lambung, konsentrasi, fokus masing-masing. Terus, ya Allah, saya ingatkan semua jin yang ada di lambung, semua jin yang ada di perut, di dada, di jantung, di pankreas, di empedu, di jantung, di dada, payudara sekitarnya, keluar semua. Silakan diusap, ditarik dari bawah turun ke atas, tarik ke atas sampai ke tenggorokan, naik. Ya aduwallah, keluar wahai musallah. Ukhruj ya aduwallah, keluar wahai musallah. Terus naik. Ya, silakan diusap, terus tarik ke atas, naik. Yang di lambung, di dada. Ukhruj ya aduwallah, keluar wahai musallah. Dorong dari hati, dorong sampai ke tenggorokan, sendawa muntah, naik.
Keluar sendawa. Keluar sendawa dan muntah. Ya Abdullah, keluar wahai musuh Allah. Ukhruj ya Abdullah, keluar semuanya, naik. Ya, di ketiaknya ditarik, di dada, di jantung, di paru-paru, dorong semuanya. Terus naik ke atas. Nah, keluar sendawa. Terus lepas semuanya. Ya, walaupun tidak sendawa muntah, setidaknya terkadang lihat pori keluar ya. Naik, sendawa, naik. Sendawa, naik. Ukhruj ya Abdullah, keluar wahai musuh Allah. Keluar wahai musuh Allah, terus wahai musuh Allah, keluar. Yang ada di lambung, di dada, di perut, keluar wahai musuh Allah. Ukhruj. Nah, keluar semua. Ya. Silakan lanjutkan di daerah muka. Ya. Silakan di muka, usap. Semua jin tinggal di muka, lepas semua. Tarik, arahkan ke mulut. Nah, barangkali yang gampang ngantuk di sini, susah tidur, sudah berjodoh, pikiran kotor di jidat. Nah, pikiran yang kemana-mana usap sini. Ukhruj ya Abdullah, keluar wahai musuh Allah. Tarik arah ke mulut, lesendawa. Lesendawa dan muntah. Ukhruj ya Abdullah. Sekalian di tenggorokan sini, ini ditekan agar tidak terkena kanker kelenjar getah bening dan sejenisnya. Ya. Kemudian diusap di kepala. Usap terus kepala. Nah, kepala belakang, samping kiri dan kanan. Terus keluar semua wahai musuh Allah. Letakkan kedua tangan di kepala belakang, tarik ke depan. Ya Abdullah, keluar wahai musuh Allah. Keluar semuanya. Semua jin yang di kepala, Ukhruj ya Abdullah, arah ke mulut, sendawa dan muntah. Ukhruj ya Abdullah. Keluar sendawa semua, naik. Arah ke mulut, sendawa. Ya Abdullah, keluar wahai musuh Allah. Terus Ukhruj ya Abdullah, keluar semuanya. Terus terutama yang di sini kepala belakang, usap terus. Ya, di meses. Nah, itu pengaruh. Keluar semua ya Abdullah, terus. Keluar sendawa wahai musuh Allah, terus. Keluar sendawa. Keluar wahai musuh Allah, terus. Ukhruj ya Abdullah, terus. Ya. Nah, kemudian ditepuk di tengkuknya. Nah, itu biasanya jin-jin khodam atau jin-jin yang berkaitan dengan malas, pemarah. Nah, pemarah di sini. Terus lesendawa. Terus lesendawa dan muntah. Ukhruj ya Abdullah, keluar wahai musuh Allah. Semua jin yang tinggal di pundak, di tengkuk, keluar semua. Di leher sini tekan, di tengkuk semuanya. Nah, tarik ke mulut lesendawa. Keluar lewat sendawa wahai musuh Allah. Ukhruj ya Abdullah. Semuanya naik lewat mulut. Ukhruj ya Abdullah, terus. Ya, terus semuanya. Ya, sekarang di pundak kiri kanan, pundak terus di ketiak. Nah, tepuk-tepuk terus. Nah, sambil diusap, arahkan ke tangan, nanti keluar, ditiup. Keluar semua jin kiriman, sihir santet, terus. Keluar semua wahai musuh Allah, terus. Nah, kiri kanan, keluar semua, lihat tangan. Nah, biasanya yang sering kesemutan nanti enteng. Terus Ukhruj ya Abdullah. Berdasarkan sunnah Nabi SAW meniup dan juga yang lain menepuk. Semuanya berdasarkan sunnah Nabi SAW. Keluar ke tangan. Nah, di ketiaknya. Di ketiak terus tepuk. Nah, terkadang nanti ada ngalir ke semut. Nah, bisa keluar deh. Ukhruj ya Abdullah, keluar ke tangan. Keluar pori ke tangan, terus. Keluar semua ya Abdullah. Keluar semua. Nah, keluar wahai musuh Allah, terus. Nah, sekarang ditepuk di maksud saya di fokus di daerah dada, perut, di selangkangan sini. Bagi yang susah punya anak, di daerah rahimnya. Usap di rahim, di lambung, terus. Yang diabetes, terus di lambungnya. Keluar semua wahai musuh Allah. Coba letakkan kedua tangan di bawah lambung, tarik ke atas, naik semuanya. Lesendawa lihat muntah, naik. Ukhruj ya Abdullah, keluar wahai musuh Allah. Keluar semuanya, naik. Terus lesendawa lihat muntah, lepas. Terus yang kanker payudara, tumor, yang jantung,
yang paru-paru, terus diusap di paru-parunya, lepas semuanya, naik, terutama pernafasannya paru-paru, diusap paru-paru. Terkadang virus apapun itu terkadang tinggal di paru-paru, dorong. Nah, terkadang virus itu terkadang dibantu oleh setan untuk mempercepat. Makanya ruqyah sambil minum herbal itu untuk menguatkan antibodi. Nah, di daerah sini ditekan-tekan di sini. Ya, sendawa. Karena terkadang orang yang kesal marah itu jinnya paling senang, makanya ditekan di sini biar tidak kesal marah dendam. Terus khajadallah, ditekan, dorong, lesendawa, naik, lesendawa, naik, khajadallah, di ulu hati semua jin, di ulu hati, dorong. Ya, kemudian selanjutnya ditepuk di pinggang, semua jin pinggang, pinggang, di punggung pinggang, keluar semua, ditarik, ditepuk dulu. Terus. Nah, untuk apa di sini? Berfungsi untuk menguatkan daya seksual kepada suami atau istri. Nah, yang lemah syahwat di sini. Nah, bagi jamaah yang lemah syahwat di daerah pinggang, fokus di pinggang terus. Usap tarik atas. Lesendawa dan muntah naik. Khajadallah. Lesendawa dan muntah naik. Khajadallah, semuanya naik. Ya. Terus naik lesendawa. Terus semua di pinggang, ditekan-tekan, bisa dilihat di sini, di pinggang ditekan di daerah sini. Ya, dia tepuk-tepuk, bisa tepuk-tepuk, terus. Khajadallah, terus naik, ya, naik, ya. Nah, kemudian selanjutnya selonjor kakinya bagi jamaah yang duduk di depan TV. Ya, silakan selonjor kakinya. Ya, ditepuk di pangkal paha, di lutut, di betis, di kakinya. Dorong sampai ke ujung kaki, sampai ke ujung kaki. Khajadallah, turunlah kaki, turun. Terus semua. Begitu juga di selangkangan, ditekan-tekan, bisa lihat pipis nanti. Terus lihat kaki sampai ke ujung. Usapnya sampai ke ujung kaki. Nah, sampai ke ujung. Keluarin sampai ke ujung. Terus keluar semua. Turun kaki, ditepuk paha bawah, di betis, di lutut, di betis, di lutut, ditepuk-tepuk yang agak kencangan. Bagi yang subur, badannya agak subur, ditepuk dengan kencang biar terasa ke dalam. Terus. Diusap sampai ke kaki semuanya. Turun semuanya kaki. Ya, itu diantaranya. Kemudian sekarang terakhir, walaupun ketika jamaah ruqyah mandiri bisa durasinya agak lama. Kalau kaki fokus ke kaki, nggak apa-apa. Tidak ada ketentuan dalil berapa durasinya. Nah, sekarang endingnya ketika selesai ruqyah, maka usahakan tetap usap. Sebagai endingnya mengusap seluruh badan, karena ada jin yang tinggal di aliran darah itu lemas. Kalau yang pusing, usap di kepalanya. Nah, sekarang usap seluruh badan. Bismillah. Usaha keluar. Lihat popori, terus seluruhnya. Usap buang ke kaki, ke tangan. Terus usap buang. Di ketiak, di leher, di muka. Yang masih pusing, usap di kepalanya biar nggak pusing. Terus. Dibuang, terus. Yang tinggal di daerah manapun yang terasa, diusap-usap. Dibuang, terus. Keluar semua, wa'alaikumsalam. Nah, biasanya setelah itu terasa nyaman, agak enak, walaupun ada yang masih pusing. Nah, berarti butuh kelanjutan. Nah, ketika ruqyah seperti ini, ya ada yang langsung terasa nyaman, enteng, terasa happy. Nah, walaupun tidak tidak bisa sekali sembuhnya, butuh proses. Makanya jangan bosan ruqyah, karena penjagaan itu jauh lebih baik daripada pengobatan. Al-wiqayatu khairum minal ilaj. Pencegahan jauh lebih baik daripada proses penyembuhan. Penyembuhan itu agak lama, tapi pencegahan jauh lebih baik. Contohnya orang kena stroke. Pengobatan lama, tapi kalau pencegahan agar tidak stroke itu jauh lebih elegan, lebih baik. Nah, ikhwati fillah, azanallahu iyyakum, barangkali itu yang perlu kita sampaikan dan praktekkan. Semoga jemaah yang ikut partisipasi ruqyah mandiri secara online pada malam hari ini mendapatkan istifadah, manfaat yang besar, bisa merasakan
kesembuhan insyaallah taala. Barangkali insyaallah kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini. Baik. Ya, baik Ustaz. Baik Khotul Iman, pemirsa Wasal TV yang berbahagia, mungkin setelah praktek ruqyah mandiri secara syar'i, Anda memiliki ada rasa keanehan di tubuh Anda atau ada memiliki gangguan terasa di tubuh Anda, silakan tanyakan pertanyaan Anda melalui nomor telepon yang tertera di layar kaca Anda. Dan tentunya acara kajian ruqyah syariah ini disponsori oleh Herba Ruqyah. Dan Anda jangan kemana-mana, kami akan melanjutkan tanya jawab setelah yang satu ini.
Baik, teman-teman, terima kasih Anda masih bersama kami dalam kajian Ruqyah Syariah Wesal TV yang sponsori oleh Herba Ruqyah. Nah, di sesi ini kami akan menerima pertanyaan dari Anda semua melalui nomor telepon yang tertera di layar kaca Anda. Dan di sesi ini mungkin jika Anda ingin bertanya, terlebih khususnya yang via pesawat telepon, agar menjauhkan diri Anda dari televisi Anda atau menonaktifkan televisi Anda terlebih dahulu baru bertanya kepada kami. Dan jangan lupa sampaikan usia juga ya, agar mungkin Ustadz bisa mendeteksi kira-kira gangguan apa yang dirasakan oleh Anda. Baik, teman-teman, mungkin kita akan jawab pertanyaan dari pesan WhatsApp terlebih dahulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mata adik saya yang perempuan sudah tidak melihat 6 tahun. Akhir-akhir ini dada sering sakit. Ketika diruqyah badan terasa panas, kadang naik sampai di tenggorokan. Apakah ini merupakan tanda adanya sihir? Mohon nasihatnya Ustaz. Baik, terima kasih atas pertanyaan. Jazakallahu khairan. Kalau dilihat amati apa yang ditanyakan tadi, mata dan dada ya. Nah, itu pertanda ketika diruqyah terasa panas, itu pertanda ada gangguan. Nah, mohon itu nanti bisa dilakukan ruqyah mandiri terus menerus. Nah, bisa dibantu juga dengan teh bidara, bisa dibantu dengan beberapa herbal. Nah, biasanya diniatkan, nanti dibacakan ayat, diniatkan untuk mengikis semua buhul-buhul yang ada di badan. Nah, baru nanti dibaca Al-Falaq di telapak tangan, diusap di lambungnya, namun diusap di dada terus. Nah, begitu juga di mata yang kena gangguan, diusap di matanya. Nah, tarik seperti ini, insya Allah bisa sembuh. Ya, silakan coba dilakukan terus menerus. Wallahu ta'ala alam. Ya, baik Ustadz. Selanjutnya dari pesan WhatsApp kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Usaha saya terasa agak menurun dan kurang berkah. Apakah bisa ada hubungannya dengan gangguan jin Ustadz? Bagaimana cara meruqyahnya? Terima kasih atas pertanyaannya. Terkait dengan masalah usaha, mungkin sekarang lagi menurun. Ada beberapa faktor. Yang pertama terkait dengan kondisi, situasi dan kondisi sekarang. Bisa saja mungkin pengaruh daripada kondisinya. Minat dari seseorang untuk hal yang kita usaha itu mungkin mulai berkurang atau beralih dengan yang lain, bisa pengaruh secara duniawinya. Yang kedua, bisa juga pengaruh daripada gangguan. Pertama, si pengusaha sendiri yang kena gangguan. Yang kedua, bisa juga tempat usaha itu pengaruh. Dua ini yang seringkali saya hadapi bisa. Caranya adalah kita sendiri adalah dibersihkan dari gangguan jin tersebut atau sihir dan ain, dan tempat usaha juga tetap diruqyah. Caranya bacakan ayat kursi Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas di air di satu ember sambil ditiupkan ke air tersebut, kemudian dibersihkan tempat usaha, terutama di depannya dan di dalam juga. Nah, coba lakukan seperti itu. Yang kedua, silakan memperbanyak doa kepada Allah, memperbanyak istighfar, dan cari tahu secara hubungan kita dengan Allah. Terkadang pengaruh hubungan kita dengan Allah itu dengan usaha kita. Makanya mohon istighfarnya diperbanyak. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Nuh ayat 10, 11, 12. Mohon dibaca kembali dalam tafsir Ibnu Katsir penjelasan tentang ayat ini. Wallahu ta'ala alam. Ya, baik Ustaz. Kembali dari pesan WhatsApp yang sudah masuk banyak sekali Ustaz. Alhamdulillah terapi herbal sudah 1 minggu, agak enakan badannya Ustaz, tapi masih sering kesemutan. Apa itu ada pengaruhnya Ustaz? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ketika terapi herbal dan juga ruqyah mandiri masih kesemutan di kaki, berarti kemungkinan ada kaitan dengan saraf di pinggang yang menuju ke kaki. Makanya di samping kita ruqyah juga pakai minum herbal, dibantu juga dengan ruqyah mandirinya, baca Al-Falaq di kaki, tepuk terus. Nah, kemudian selanjutnya bisa dilakukan dengan totok punggung atau ditekan di daerah punggung di sini. Kita sini tepuk-tepuk di punggungnya.
Nah, nanti bisa kemudian selanjutnya di daerah bokongnya ditepuk sini. Nah, diurut ke bawah. Itu pengaruh. Nah, sehingga para ahli mengatakan bahwa kaki itu sangat berpengaruh ke tulang punggung. Ketika tulang punggung bermasalah, nah itu pengaruh sekali. Makanya perlu diadakan pengobatan selanjutnya tambahan, yaitu totok punggung, atau mungkin diterapi sendiri juga, atau ditepuk oleh suaminya. Kalau istri kena, ditepuk di totok punggung, di tulang punggungnya, ditepuk-tepuk terus. Nah, kemudian diurut pelan-pelan sambil baca ayat. Nah, insya Allah berpengaruh. Tetap herbalnya dilakukan, ruqyah mandiri tetap, dan juga selanjutnya dilakukan di punggungnya. Mudah-mudahan berhasil nanti, mudah-mudahan sembuh insya Allah. Ya. Baik, kita angkat dari telepon yang telah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa dan di mana, Bapak? Ini Wisal TV ya, Pak ya? Iya, betul. Dengan siapa dan di mana? Pak Rozik dari Bangko Jam. Iya, Pak, silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Ini saya di atas, mohon maaf ya Ustaz, ini di atas pengaluan ini rasa itu nyeri, itu sakit itu Ustaz. Sering-sering buang air kecil gitu. Rasa udah buang air kecil, mau buang lagi perasaannya itu. Gitu. Apalagi mau sepertinya sangat mengganggu itu soal ibadah gitu. Mau ibadah terasa mengganggu betul gitu. Usia berapa? Oh gitu. Usianya berapa? Gitu aja Ustaz. Bapak, ya. Halo. Terima kasih. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Bapak, Pak. Ya, ternyata sudah diputus, Ustaz. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Sebenarnya ingin mengetahui usia, tapi kedengaran Bapak tadi, ya suaranya sudah bapak berarti ya. Berkisar di atas 40 pastilah itu. 50, 60 udah kemungkinan. Baik. Tanda-tanda yang dirasakan tadi yaitu sering kencing itu ya. Sering pipis. Nah, apakah ini pada gangguan atau tidak? Ini dua opsi. Pertama, bisa juga karena faktor medis. Cuman kalau di daerah sini kebanyakan faktor non medis. Yang saya telusuri, setiap yang sering pipis itu kebanyakan, walaupun memang ada juga yang kena diabetes sering pipis, iya. Nah, mohon lakukan ruqyah, baca Al-Falaq telapak tangan, diusap di daerah selangkangan sini, ditekan, dorong, arahkan oleh pipis sambil baca ayat, boleh ditiup, kemudian diusap. Nah, terus menerus diulang-ulang. Ukhruj yadullah, keluar pipis, harus ada bahasa keluar lewat pipis atau lewat kaki ke bawah, nanti bisa keluar turun ya, kayak semut yang ngalir. Terus coba lakukan terapi berulang-ulang. Semoga Bapak mendapatkan kesembuhan. Wallahu taala alam ya. Ya, baik Ustadz. Mungkin dari pesan WhatsApp kembali Ustadz. Ustadz, suami saya pasien gagal ginjal dan telah berkonsultasi dengan ruqyah. Karena ada hal-hal yang aneh dan dijelaskan ia ada gangguan pelet. Sekarang rutin mengkonsumsi teh bidara dan mandi sabun bidara, tapi selalu mengalami sesak apabila minum teh bidara. Ingin muntah tapi tidak keluar. Kalau membersihkan rumah, karena pernah ada yang bilang rumah saya yang dulu ada yang menanam tanah kuburan, dan setiap suami berkunjung ke lingkungan rumah itu selalu mengalami sesak, dan kalau menginap pasti tidak bisa tidur, gelisah dan marah-marah terus Ustaz. Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau dilihat dari pertanyaan tadi, kemungkinan ini bagian pada gagal ginjal, maksudnya cuci darah ya. Ini sebenarnya pengaruh gangguan non medis sebenarnya. Maka sekalipun ini berusaha secara medis, tidak akan maksimal sebelum membersihkan diri dan tempat itu. Nah, terlihat dari apa yang dijelaskan tadi, setiap minum teh herbal bidara, kok nyesak, itu semua reaksi gangguan jin di lambung, ketika dia ingin keluar. Nah, berarti ada kaitan dengan masalah psikologis, psikis. Nah, apa psikisnya? Mungkin sering kesel, marah, dendam, atau kecewa yang berat pada seseorang, dia tahan di sini. Maaf, ini pasien laki atau perempuan? Yang pasiennya laki-laki. Laki-laki. Nah, mungkin kecewa bisa pengaruh. Nah, maka caranya adalah ikhlas
memaafkan orang-orang yang pernah nyakitin kita. Ikhlas, ya Allah, hamba ridho memaafkan orang yang pernah nyakitin hamba, ya Allah. Sebutkin nama-namanya biar lebih lega. Kalau enggak, kita datangi orangnya, kita minta maaf walaupun dia yang salah. Nah, insya Allah jauh lebih elegan. Setelah kita lepas itu rasa kesal dan marah, biasa mudah keluar. Yang ketiga, bisa juga pengaruh daripada buhul yang ada di sekitar sini. Kemungkinan ada ikatan tali yang mengikat di sini. Nah, maka hancurkan tali itu. Nah, ketika dibacaan ayat, biasanya terkadang kelihatan yang bersangkutan yang mengobati diri sendiri itu. Nah, kalau sekiranya kelihatan ketika dia Allah keluarkan, lepaskan buhulnya, terkadang ada yang kelihatan dan tidak. Nah, kalau yang kelihatan ditarik talinya, tiup. Kalau yang nggak kelihatan diusap terus di sini. Ya Allah, hancurkan buhulnya, lepaskan buhulnya Allah. Terkadang lepas nanti. Ketika ditekan gini terus bisa lepas. Nah, baru nanti bisa mudah keluar. Nah, kalau memang sudah bisa seperti ini nggak bisa, maka arahkan ke bawah, lihat pipis. Itu yang sering saya lakukan. Ketika diarahkan ke atas untuk sendawa atau muntah nggak bisa, maka arah pipis jauh lebih elegan, lebih efektif keluarnya. Terus ke bawah atau usap ke kaki. Nah, insya Allah setelah minum herbal tersebut nanti keluar lihat BAB atau pipis. Nah, ditepuk di anusnya juga biar keluar lihat BAB. Insya Allah lakukan seperti itu. Allah Ta'ala. Ya. Ya, baik Ustaz. Kembali dari pesan WhatsApp, Ustaz. Ternyata ada telepon yang masuk ya. Assalamualaikum. Halo, Ustaz. Ya, dengan siapa dan di mana, Ibu? Saya sama jadi Pak Ustaz, adik Rupiah, Pak. Ya, Ikut Rupiah. Ibu Rupiah, silakan. Ya, sesudahnya ini katanya Pak. Itu apa ada jin atau sih, Ustaz? Bagaimana, Ibu? Kurang jelas. Kurang jelas, Ibu, pertanyaannya. Ini adik saya Rupiah. Ikut Rupiah sama Pak Ustaz. Sesudah kepalanya, Pak Ustaz. Kepalanya kenapa? Pusing. Pusing, ya. Ya. Apa itu ada hubungannya dengan jin? Ya, Pak Ustaz. Setelah rukyah. Ada hubungan dengan jin. Ibu ikut rukyahnya hari ini malam setelah live tadi? Iya, iya. Oh, langsung pusing, bereaksi pusing. Iya. Ya. Baik. Ya. Ya. Terima kasih asal pertanyaannya. Begini Bu ya, ketika ikuti rukyah live tadi, terkadang ada reaksi di antaranya di kepala. Nah, sebenarnya ada beberapa hal di kepala. Kalau sudah diusap begini, nah mungkin bisa lanjutin tadi baca Al-Fatihah, usap terus, usap seperti ini. Nah, biasanya kalau memang karena gangguan jin semata itu langsung keluar. Yang kedua, kalau memang masih pusing setelah diusap kepalanya, nah kemungkinan ada kaitan dosa sama orang tua. Maka silakan istighfar tobat, ya Allah, mohon ampun kepadamu ya Allah. Tobat, minta maaf ke orang tua kita. Andaikan beliau perempuan, minta maaf kepada suaminya atau istrinya. Kalau laki-laki, minta maaf pada orang yang pernah nyakitin, pernah kita sakitin orang itu. Nah, biasanya sakit kepala itu paling banyak terkait dengan masalah dosa sama orang tua. 10 tahun yang lalu kita kesal sama orang tua, terkadang berefek puluhan tahun sampai sekarang. Maka silakan bagi jamaah kaum muslimin yang punya dosa sama orang tua, silakan segera taubat kepada Allah, segera minta maaf kepada orang yang pernah kita zalimi. Insya Allah segera akan sembuh. Ini pengalaman saya pribadi yang saya nangani jutaan orang. Ternyata pengaruh sekali dari dosa tersebut. Ya, barangkali itu silakan lakukan. Wallahu taala. Ya, baik Ustaz. Pesan WhatsApp kembali Ustaz dari Ibu Nonon Sartini di Cibubur, tangga kita Ustaz di Cibubur. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ya. Ingin bertanya, saya sudah 3 bulan lebih mengalami gangguan suara binatang di pendengaran saya, seperti suara burung, jangkrik dan binatang seperti di hutan Ustadz. Yang saya ingin tanyakan, ini gangguan sihir atau jin Ustadz? Karena suara itu selalu mengganggu saya Ustadz. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk memastikan apakah ini gangguan jin atau sihir, ini belum bisa kita simpulkan bisa karena gangguan jin, bisa karena sihir. Nah,
yang terpenting bagaimana caranya ibu bisa sembuh kan gitu. Pertanyaan tadi kan apakah jin atau sihir? Tapi yang saya sarankan apakah jin sihir kan sama saja sebenarnya. Kan yang ganggu ya udah gangguan berarti. Nah, jelas ini gangguan. Nah, namun yang terpenting itu adalah saya sarankan ibu yang bertanya mohon langsung segera ruqyah mandiri. Kalau memang tidak bisa, cari yang lebih ahli, paham tentang kita. Nah, bisa juga yang pengaruh ini bisa karena jin khodam, jin dari keturunan di daerah kepala bisa bunyi. Entah bunyi apa saja yang ada di sekitarnya, nah bisa kedengaran. Yang kedua, bisa karena sihir, bisa juga karena gangguan jin. Maka baca Al-Falaq Nas di telapak tangan, tiup, baru usap di sini, telinga. Atau ditiup di telinga kalau memang bisa. Baca tiup, suruh usap, keluar telinga, ditepuk di sini. Ayo, suruh keluar telinga. Nah, nanti kayak ada angin keluar. Nah, berarti dia keluar. Insyaallah nanti berangsur-angsur akan hilang. Saya doakan semoga ibu yang bertanya ini dan juga jemaah yang lain yang punya nasib yang sama, semoga Allah memberikan kesembuhan. Wallahu taala alam. Ya, baik Ustaz. Sepertinya pertanyaan dari Ibu Non Sakti ini Cibubur ini pertanyaan terakhir Ustaz. Mungkin ada yang ingin disampaikan Ustaz. Baik, pemirsa Wesal TV yang Allah muliakan, alhamdulillah pada malam hari ini ada 3 rangkaian yang kita lewati. Yang pertama teori ruqyah mandiri, dan kedua praktek secara live ruqyah mandiri, dan yang ketiga adalah tanya jawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan buat kita semua, dan semoga Allah juga melindungi kita dari segala virus yang berkembang, dan kita berdoa selalu kepada Allah SWT. Di antara doa yang diajarkan Nabi SAW menghadapi virus wabah yang berkembang, baik virus wabah corona ini atau gangguan jin juga sama. Maka doanya apa? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Silakan dibaca, zikir pagi dan petang dibaca, dan zikir mutlak juga boleh. Karena tidak ada yang bisa memberikan mudarat manfaat baik di langit maupun di bumi kecuali Allah. Sekalipun virus itu ganas, kalau bukan atas izin Allah tidak akan terjadi. Yang kedua, barangkali dengan adanya sihir santet di badan kita dan juga virus yang wabah sekarang, maka lakukan dengan makan korma ajwa. Ini efektif sekali. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan dalam Sahih Bukhari, man tasabbah sab'a thamarat minal ajwa, siapa yang mengkonsumsi 7 butir korma per hari korma ajwa, maka fi dzalikal yaum, pada hari itu tidak ada lam yadurru syai', tidak ada satupun yang bisa memberi mudarat, yaitu sihir wala sum, walaupun sihir ataupun racun. Nah, racun di sini dijelaskan oleh para ulama, semua racun, bahkan virus pun bisa terhindar akibat daripada keajaiban yang Allah berikan lewat korma ajwa. Nah, silakan konsumsi korma ajwa untuk menghindari racun virus-virus yang kita hadapi sekarang. Kita berdoa kepada Allah semoga diri kita, keluarga, tetangga kita, kaum muslimin pada umumnya, dan juga para pemimpin kaum muslimin, semoga Allah kuatkan dan semoga Allah lindungi diri kita, pemimpin kaum muslimin, agar bisa mengurus bangsa Indonesia ini. Semoga bangsa kita menjadi baldatun thayyibun wa rabbun ghafur, menjadi masyarakat Indonesia yang aman, bahagia. Semoga penyakit corona segera diangkat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya kembali kepada protokol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik khotaliman pemirsa Wesal TV yang berbahagia, demikianlah kajian Ruqyah Syariah Wesal TV pada malam hari ini yang disponsori oleh Herba Ruqyah. Kami ucapkan terima kasih pada Anda semua yang telah berpartisipasi dalam kajian Ruqyah Syariah pada malam hari ini, dan kami ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya kepada Anda semua yang telah bertanya namun belum sempat kami jawab. Insya Allah kita akan berjumpa lagi di pertemuan akan datang. Dan kami berpesan agar Anda semua tetap berada di rumah Anda, jangan kemana-mana dan jangan mudik ya. Karena ini bukan liburan, ini adalah bagaimana kita membentengi diri kita dengan tetap berada di rumah.
Kami yang bertugas pada malam hari ini mohon pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.